dari Redactive Style ya, di mana ini ada pernyataan utama yang di sini disebutkan bahwa, lisensi untuk memelihara binatang peliharaan harus dicabut ya dengan 4 alasan di sini. Nah, ini alasan pertama dia sebutkan, alasan kedua, alasan ketiga, dan kemudian, dia juga sebutkan alasan keempat, sehingga, semua alasan ini 1, 2, 3, dan 4 itu, membantu atau mendorong atau, membuat si pembaca itu menyetujui bahwa ya memang, City and Counties of Denver, ini, merasa perlu untuk mencabut ya lisensi terhadap, pemeliharaan, binatang peliharaan anjing dan kucing di sini. Ini bentuk, beberapa jenis bentuk penulisan dari, ikhtisar ya, saya sebut ikhtisar di sini, mungkin Anda di tempat Anda masing-masing menggunakan berbagai istilah lain ya, silahkan aja. Namun dalam hal ini, saya menggunakan, bentuk yang disebut dengan ikhtisar, ada juga yang menyebutkan sebagai hasil audit, ada yang menyebut konfirmasi, ada yang menyebut observasi, ada yang menyebut audit note, catatan audit, dan sebagainya. Anda bisa pilih dalam bentuk portrait seperti ini ya, layout-nya bisa portrait, jadi Anda sampaikan kondisinya atau deskripsinya dulu, kemudian penyebabnya, dampak, dan risikonya, rekomendasi dan agreed action, siapa PIC-nya, responsible person atau unit, dan, due date-nya, kapan akan harus diselesaikan ya. Saya lebih senang menggunakan format tabular, kenapa? Karena menurut saya ini lebih menghemat, ruang ya, yang kita kita perlukan pada saat kita menulis dan juga mempermudah pembaca dalam melihat karena, dalam satu alur horizontal yang saling bisa perbandingkan gitu ya. Dan seharusnya sih bisa dalam satu halaman yang sama jika memang, tidak terlalu banyak informasi yang harus disajikan. Nah, di sini, saya punya, kolom number, kemudian ada isu, jenis, dan rating. Isu sendiri, saya kasih satu judul dulu atau subtitle ya, yang saya bold. Di sini satu kalimat singkat, artinya satu kalimat yang bisa berisi negatif form dari isu yang Anda akan sajikan di sini, sehingga, dalam hal ini si pembaca ya, si pembaca tadi akan langsung mengetahui ini isunya terkait apa sih sebenarnya, gitu ya. Tidak usah terlalu panjang lebar, cukup yang singkat-singkat saja. Contoh ketidakpatuhan terhadap aturan apa, gitu misalnya. Contoh misalnya, Anda melihat adanya potensi pemborosan terkait dengan apa, nah itu adalah kondisi-kondisi yang bisa Anda sampaikan, atau misalnya Anda melihat adanya, proses yang tidak dilakukan ya, sehingga apa, gitu ya. Nah, di sini saya, seperti yang sudah saya sampaikan di sesi sebelumnya, kita menggunakan beberapa jenis penulisan. Yang pertama compliant based issue, kita mulai dengan kriterianya dulu atau regulasi, aturan, rules ya, standar yang berlaku, dan kemudian diikuti dengan isunya dalam bentuk negative form ya. Negative form di sini berarti ada satu bentuk, predikat yang, dalam bentuk negatif ya, misalnya belum dilakukan, tidak terdapat, dan sebagainya ya. Kemudian ada performance based issue ya, di sini dimulai dengan dampak ya. Jadi berbeda dengan compliant based, dia mulai dengan dampak, baru diikuti dengan isunya dalam bentuk negative form. Dapat dilengkapi dengan tabel atau ilustrasi atau data ya. Dan ini jenisnya yang disebutkan compliance atau performance, kemudian rating, ini high, medium, low. Ini, contoh yang saya gunakan ya, Anda punya pilihan sendiri silakan. Penyebab, kemudian di kolom berikutnya saya tuliskan penyebab. Penyebab dalam ini tentunya dari mulai penyebab, eee, yang paling atas sampai penyebab yang paling bawah atau root cause ya, di mana penyebab itu bisa kita golongkan menjadi 3, yaitu terkait dengan people, terkait dengan proses, atau terkait dengan tools atau sistem ya. Kemudian kriteria yang Anda pakai pada saat Anda mengangkat isu ini, Anda bisa tuliskan kriteria dalam bentuk regulasi internal, eksternal yang direferensikan ya, termasuk misalnya kalimat, pengaturannya. Jadi dalam kolom ini Anda menulis lebih lengkap ya, kalimat apa atau pernyataan apa yang dianggap, disimpangkan misalnya. Kemudian dampak, dampak bisa dalam bentuk finansial atau non finansial ya. Ini, kemudian disebutkan juga, rekomendasi. Rekomendasi ini tentunya harus menjawab penyebab ini ya, bukan menjawab isu ya, tapi menjawab penyebab. Jadi Anda bisa menjawab isu atau menjawab penyebab, atau menjawab isu dan penyebab ya. Saya sarankan dua-duanya ya. Jadi seperti yang saya sampaikan di atas tadi, kita harus memastikan jangan sampai temuan kita ini berulang. Jadi dengan cara kita memberikan rekomendasi yang juga
menjawab dari root cause ya. Kemudian tentunya auditi harus memberikan tanggapan di sini di kolom berikutnya dan Anda tentukan PIC-nya siapa dan tentunya target date dalam bentuk format tanggal seperti ini ya. Informasi manusia lain misalnya bisa logo, nama audit Anda, tahun auditnya, dan tentunya misalnya ada pernyataan mengenai kerahasiaan dan sebagainya. Ini adalah satu format yang disebut one pager report format, misalnya ini bentuk gabungan dari bentuk potret dan bentuk table tadi, ya. Sebenarnya ini hanya mempermudah untuk melihat dalam satu halaman semua informasi yang diperlukan ya. Nah, namun dalam hal ini Anda juga memperhatikan bahwa kalau Anda membuat dalam satu one page atau artinya satu halaman, itu Anda tidak bisa menuliskan bahasa temuan itu terlalu panjang lebar, ya. Anda perlu melakukan ringkasan terhadap temuan-temuan tersebut ya, atau Anda melakukan pengelompokan seperti yang saya sampaikan tadi ya, atau bisa aja misalnya Anda mau memilih untuk menggunakan dalam bentuk positive tone ya di executive summary Anda, di mana executive tone di sini Anda mengubah dari bentuk negatif form di ikhtisar menjadi bentuk positif ya. Tentunya kalau bicara bentuk positif, ini dimulai dari rekomendasi yang Anda sampaikan dan kemudian komitmen yang akan dilakukan terhadap rekomendasi itu. Jadi Anda menghindari bentuk negatif form karena mungkin menurut Anda itu bisa mempengaruhi emosional dari si pembaca. Itu tergantung ya, namun dalam hal penyajian itu juga Anda diperbolehkan untuk menggunakan beberapa jenis gaya, namun tidak mengurangi atau mendistorsi ya informasi-informasi yang Anda temukan pada saat Anda melakukan audit. Baik teman-teman, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi di sesi belajar audit berikutnya dari Innovasuren. Salam auditor internal.